Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah kecerdasan buatan, kita akan belajar tentang representasi pengetahuan dan penalaran beserta logika yang dapat digunakan untuk kecerdasan buatan. Materi kali ini kita akan melihat dari e-booknya Stuart C. Sapiro dari Department of Computer Science and Engineering and Center for Cognitive Science di Universitas New York. Jadi di e-book ini ada beberapa konten ya, bagian 1, 2, dan 3-nya. Kemudian untuk part pengenalan atau introduction, di sini ada representasi pengetahuan dan logika. Baik, di sini kita lihat ada representasi pengetahuan. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence sendiri merupakan wilayah dari sebuah bidang ilmu komputer dan engineering yang berfokus kepada pemahaman situasi komputasional ya, yang biasanya disebut dengan sebuah sikap yang cerdas atau agent based atau intelligent agent based ya maksudnya. Kemudian hasil yang dikeluarkan atau output keluarannya adalah berupa artefak atau produk atau prototipe atau sikap atau perilaku tingkah laku yang mencerminkan dari sifat cerdas. Jadi apabila sebuah produk itu bisa bersikap atau berperilaku seolah-olah dia cerdas, maka dia juga bisa disebut sebagai intelligence agent. Berikutnya, di representasi pengetahuan sendiri itu merupakan subarea atau merupakan bagian dari sebuah kecerdasan buatan yang fokusnya terhadap pemahaman, kemudian perancangan, dan juga penerapan, cara-cara dalam penerapan dalam menampilkan informasi di dalam komputer. Sehingga program-program atau kita sebut agents itu, agen cerdas itu dapat menggunakan informasi. Lalu, apa manfaat dari sebuah representasi pengetahuan? Yang pertama, untuk mendapatkan informasi sehingga kita bisa menggunakannya. Kemudian, supaya kita dapat berbicara atau ngobrol, untuk komunikasi dengan orang-orang dengan bahasa natural atau natural language processing ya. Kemudian, untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan berikutnya ya. Dan selanjutnya adalah untuk merencanakan aktivitas-aktivitas ke depan di masa depan. Jadi dengan kecerdasan buatan kita bisa mengetahui langkah apa yang sebaiknya perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian untuk menyelesaikan masalah di wilayah-wilayah yang biasanya memerlukan kepakaran dari manusia. Jadi representasi pengetahuan sendiri memiliki 5 manfaat, yaitu untuk mendapatkan informasi yang nantinya bisa diimplikasi atau digunakan. Kemudian untuk dapat berbicara dengan orang-orang atau manusia dalam bahasa yang natural language. Kemudian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan ke depan. Dan berikutnya adalah untuk merencanakan aktivitas di masa depan, serta untuk menyelesaikan masalah yang biasanya memerlukan kepakaran dari manusia. Berikutnya adalah tentang penalaran. Nah, penalaran di sini ya untuk mendapatkan informasi ya yang nantinya dapat kita gunakan oleh informasi yang ada sekarang yang berasal dari bentuk-bentuk penalaran. Kemudian skema dari representasi pengetahuan terkadang tidak begitu berguna ya, tanpa ada kemampuan untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi representasi pengetahuan itu juga harus dibarengi dengan kemampuan dalam menjelaskan, sehingga user dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah, hal-hal tersebut bisa kita buat sebagai knowledge representation atau
reasoning ya. Jadi knowledge representation and reasoning atau KRR kalau di sini. Jadi representasi pengetahuan dan juga penalaran. Berikutnya di sini adalah tentang knowledge representation and reasoning yang tadi ya. Nah, jadi merupakan sebuah program ya yang memiliki kemampuan untuk secara otomatisasi bisa menyelesaikan masalah yang cukup besar ya, yang cukup masalah, kemudian dapat melakukan sesuatu yang sudah diprogram sebelumnya, yang sudah diperintahkan sebelumnya, dan dia memang sudah mengetahui itu sebelumnya. Dengan tujuan supaya si program ini dapat memahami apa yang harus dilakukan. Jadi dia memiliki kemampuan ya untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, hal ini berdasarkan dari John McCarthy dengan judul A Program with Common Sense di tahun 1959. Di sini kita akan melihat lagi pengetahuan versus kepercayaan atau knowledge versus belief. Nah, di sini knowledge itu atau pengetahuan itu adalah justifikasi dari kepercayaan yang benar. Misal, John percaya bahwa dunia itu flat atau datar, dan itu tidak benar. Ya, jadi justified true belief. Berikutnya, di sini Sally percaya bahwa orang yang mendapatkan giliran pertama dalam bermain catur itu selalu menang. Kemudian Betty percaya bahwa orang yang memiliki kesempatan berikutnya, yang kedua ya, orang kedua yang bermain catur, itulah yang akan menang. Dan kemudian ada pendapat ketiga, pengetahuan ketiga. Mary percaya bahwa orang yang bermain dengan optimal, kalau kedua-duanya bermain secara optimal, maka catur itu akan dimenangkan gitu ya. Nah, salah satu dari mereka tentu benar, salah satu dari knowledge itu benar. Tapi tidak ada satupun yang bisa dijustifikasi, karena bisa jadi memang yang menang adalah pemain pertama, dan yang menang bisa jadi pemain yang kedua. Tapi selama keduanya bermain dengan optimal, tentu semuanya punya kesempatan untuk menang. Jadi, representasi dari kepercayaan dan juga penalaran menjadi lebih akurat. Nah, oke. Berikutnya kita akan menyebut itu sebagai knowledge representation and reasoning atau KRR. Nah, di sini ada latihan ya, latihan-latihan. Kita lihat. Di sini ada inference isi natural language ya. Setiap siswa itu belajar dengan keras. Oleh karena itu, setiap siswa yang pandai belajar. Oke, berikutnya. Di Selasa sore, Jack biasanya pergi nonton, bermain, atau belajar. Jadi ada 3 kegiatan yang biasanya Jack lakukan di Selasa pagi. Kemudian di Tuesday evening atau di Selasa sore, Jack play bridge. Jack bermain. Nah, oleh karena itu berarti Jack tidak pergi nonton, juga tidak belajar di Selasa sore. Nah, di sini ada background pengetahuan, di mana ada beberapa kalimat dan bagaimana kita memahami itu. Misal, John likes ice cream. Berarti John suka es krim nih. Artinya John suka makan es krim. Berikutnya, Mary likes Simon. Mary likes to read books written by Isaac Asimov. Asimov ya tadi ya. Nah, di sini dua-duanya sama-sama likes. John like ice cream, it means John suka makan es krim. Di bawahnya, Mary likes Asimov. Artinya, Mary suka membaca buku yang ditulis oleh Isaac Asimov. Padahal sama-sama likes di situ. Hanya saja untuk John diterjemahkan sebagai dia suka makan. Kalau di Mary, dia suka membaca buku yang ditulis oleh Isaac Asimov.
Berikutnya adalah Bill flicked the switch. Kemudian the room was flooded with light. Jadi di sini Bill moved the switch on position ya. Jadi gini, Bill itu menekan switch lampu. Nah, sekarang ruangan itu dipenuhi oleh cahaya lampu. Maka apabila Bill menyalakan lampu pada posisi on, maka akan menyebabkan kamar atau ruangan menjadi terang yang disebabkan oleh Bill. Berikutnya di sini ada lagi. Betty opened the blinds. Kemudian the courtyard was flooded with light. Oke, Betty membuka penutup. Maka halaman ya, maka ruangan akan dipenuhi dengan lampu. Oke, maka ketika Betty membuka penutup supaya dia dapat melihat melalui jendela yang ada di depannya, maka setelah itu ternyata courtyard-nya dipenuhi oleh ruangan sehingga jendelanya pun menjadi terang. Nah, berikutnya kita lihat ada integrasi memori yang ada pada manusia. Nah, di sini ada keterkaitan ya antara beberapa kalimat di antara satu sama lainnya. Misalnya, jeli manis ada di meja makan, kemudian ada semut di dapur yang memakan jeli, kemudian semut yang memakan jeli manis itu ada di atas meja, dan berikutnya jeli manis itu ada di atas meja. Jeli ada di atas meja, kemudian semut memakan jeli. Nah, subjek ya di sini kita harus menampilkan dari 6 kalimat tadi, yaitu bahwa semut memakan jeli yang manis yang ada di meja makan. Seperti itu ya. Jadi itulah dari beberapa fakta yang ada 6 fakta yang terdiri atas 6 kalimat, kemudian kita akan mengimply-nya ya, atau mengimplementasikannya ke dalam satu kalimat yang lebih jelas, yaitu the ants ate the sweet jelly that was on the kitchen table. Semut memakan jeli yang manis yang ada di meja makan. Berikutnya adalah keperluan ya, atau hal-hal yang perlu diketahui untuk, atau hal-hal yang diperlukan untuk menjadi sebuah agent yang berbasis pengetahuan. Yang pertama adalah apa yang sudah diketahui. Biasanya pengetahuan itu berdasarkan kepercayaan. Yang kedua adalah harus dapat memiliki kemampuan untuk melakukan perintah yang dikerjakan. Jadi ada cara untuk meletakkan fakta-fakta ke dalam sebuah basis pengetahuan. Yang ketiga, dia akan secara otomatisasi membuat dirinya sendiri ke dalam kelas-kelas yang dia bisa mengerjakan itu ke dalam konsekuensi yang mudah. Jadi dia bisa memiliki penalaran sehingga bisa mengerjakan suatu tindakan. Oke. Di sini ada mekanisme-mekanisme penalaran yang digunakan untuk mendapatkan kepercayaan baru dari sesuatu yang sudah ada di dalam sebuah basis pengetahuan. Berikutnya di sini ada tentang logik, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya logika. Logik itu adalah sebuah studi yang mempelajari tentang penalaran yang benar, ya, correct reasoning. Tapi ini bukan bagian dari bahasa pemrograman knowledge
representation and reasoning ya. Kemudian ada beberapa sistem dari logika, kemudian kalau dari kecerdasan buatan atau penelitiannya ya dapat dilihat bahwa ada beberapa yang termasuk kategori right logic. Berikutnya di sini ada commonalities among logic. Kita lihat di sini ada sistem-sistem yang dapat digunakan dalam sebuah penalaran. Kemudian ada penalaran yang sifatnya truth atau kebenaran dan falsities atau sesuatu yang belum benar ya. Tetapi alasan-alasan dari truth and falsities ini to truth and falsities. Nah, berikutnya ada bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah tentang penalaran. Nah, berikutnya di sini ada studi atau bagian-bagian dari studi atau spesifikasi dari sebuah logika. Di sini ada sintak, ada semantik, dan ada proof teori. Pada dasarnya, sintak ini adalah simbol-simbol dari bahasa pemrograman yang logis. Kemudian ada aturan, di mana perlu dikonstruk yang lebih baik. Kemudian ada ekspresi juga yang non-atomik. Jadi ada struktur-struktur simbol dari sebuah logika. Lalu bagaimana dengan semantik? Semantik ini arti dari sebuah simbol atomik, dari sebuah logika, dan juga aturan untuk memutuskan arti dari non-atomic ekspresi dari sebuah logika. Berikutnya ada teori pembuktian, the theorem of proving kadang-kadang ya. Jadi sebuah aturan yang dapat menentukan subset atau ekspresi-ekspresi logika. Biasanya disebut teorema dari sebuah logika. Jadi proof teori ini bisa juga disebut sebagai proving teori. Berikutnya di sini ada logika proporsional. Oke. Kita lihat apa itu proportion. Kemudian ini ada beberapa studi kasus ya. Jadi logika itu tidak menganalisis informasi di bawah level atau information below di level proposisi. Nah, kita lihat di sini apa sebenarnya yang disebut dengan proposisi. Jadi dia adalah sebuah ekspresi dari beberapa bahasa. Bahasa yang itu adalah benar atau salah, kemudian negasi-negasi atau penolakan yang masuk akal, kemudian sesuatu yang bisa dipercaya atau tidak, kemudian penolakan yang kita bisa percaya atau tidak, kemudian sesuatu yang bisa diletakkan dalam suatu frame. Misalnya, saya percaya bahwa ini bukan kasus yang jadi proposisi seperti itu. Oke, ini example ya. Contohnya misal dari sebuah proposisi Betty adalah seorang pengemudi mobil. Berikutnya Barack Obama duduk atau berdiri. Yang ketiga, jika opus adalah penguin, maka opus tidak bisa terbang. Nah, kalau non-proposisi, dia tidak ada kalimat berikutnya, tidak ada kata-kata berikut. Jadi dia hanya Barack Obama, kemudian bagaimana cara naik sepeda, kemudian jika alarm kebakaran berbunyi, maka kita harus meninggalkan ruangan atau gedung. Baik, demikian tentang proposisi, ya, knowledge representation and reasoning. Semoga bisa bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.